Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Yusriadi Sugiarto dalam program Live Talk Show TV Peduli. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tema seputar mengatasi kekhawatiran pemenuhan standar emas makanan bayi selama bekerja. Dan di studio saat ini saya sudah ditemani dengan dua narasumber kita. Ada Ibu Kasna SST MKEP selaku Kepala Bidang Pelayanan Promosi dan Sumber Daya Kesehatan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan di sebelahnya juga sudah ada Ibu Kurnia Basra selaku Ketua Ikatan Bidan Indonesia Pengurus Cabang Kota Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat. Dan baik pemirsa, tema kita pada pagi hari ini cukup menarik mengenai mengatasi kekhawatiran pemenuhan standar emas makanan bayi selama bekerja, dan langsung saja kita akan membahas tema kita pada pagi hari ini. Pertama yang mungkin muncul Bu nanti Pak, kekhawatirannya seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan, silahkan. Ya. Jadi pertama-tama saya menyapa seluruh masyarakat Parepare bahwa baru saja kemarin, tepatnya tanggal 1 sampai dengan 7 kita sudah melaksanakan Pekan ASI Dunia. Jadi acara pada pagi hari ini juga masih merupakan serangkaian dari kegiatan Pekan ASI Sedunia untuk khususnya di Kota Parepare. Ya. Jadi sebelum saya memberikan kekhawatiran apa saja sih yang muncul atau yang sering dialami pada ibu-ibu terkait dengan standar emas makanan bayi ini, tentu yang pertama kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya standar emas makanan bayi itu. Jadi berbicara tentang standar emas makanan bayi sebagaimana yang diamanahkan oleh WHA, ya, bahwa yang pertama itu, jadi ini ada 4. Yang pertama itu adalah ketika bayi lahir maka langsung segera dilakukan yang namanya inisiasi menyusu dini. Jadi proses menyusui segera, ya. Inisiasi menyusu dini ini di mana bayi diletakkan di atas dada ibunya dengan kontak kulit antara ibu dengan bayi itu minimal dilakukan selama 1 jam atau minimal sampai menyusu awal selesai, ya. Dimana kita tahu bahwa IMD ini sangat bermanfaat. Saya kira nanti seiring dengan berjalannya waktu kita akan jelaskan ke depan. Kemudian yang kedua adalah menyusui secara eksklusif, ya. Jadi bagaimana seorang ibu bisa memberikan atau menyusui anaknya, bukan hanya sekedar memberikan ASI sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang ketiga adalah pemberian makanan pendamping ASI atau biasa orang mengenal dengan makanan tambahan, ya. Itu dengan menggunakan pangan olahan pada usia yang tepat, yakni 6 bulan. Dan yang terakhir adalah tetap memberikan ASI atau menyusui sampai dengan minimal 2 tahun atau sampai anak itu menolak sendiri. Nah, kekhawatiran yang pertama muncul dari seorang ibu apabila karena kita tahu bahwa standar emas makanan bayi ini namanya juga standar emas. Kenapa diambil dalam kurun waktu 2 tahun? Karena pada kurun waktu 2 tahun ini itu 80% perkembangan otak terjadi pada usia ini, di mana pada setelah usia 2 tahun itu hanya berlangsung 20%. Dan kegagalan pada membangun pertumbuhan dan perkembangan otak pada usia 2 tahun ini itu sifatnya paten. Artinya sangat sulit untuk dirubah setelah masa ini, sehingga 2 tahun itu juga dikenal sebagai golden period. Jadi ini disusul dengan standar emas makanan bayi. Jadi bagaimana untuk menjalani golden period ini tentu harus didukung dengan emas pula, jangan perak. Ya, seperti itu. Nah, kekhawatiran yang pertama, ya, ibu-ibu itu mungkin khususnya bagi yang belum pernah melihat, ya, pelaksanaan IMD, karena ini bayi ditengkurapkan di atas dada ibunya. Mungkin dia khawatir nanti ketika bayi saya ini ditengkurapkan jangan sampai hidungnya tertutup. Nah, dalam hal ini fasilitas kesehatan itu ini sudah merupakan SOP untuk melaksanakan yang namanya IMD. Jadi ibu-ibu yang bersalin itu akan dibantu oleh bidan-bidan terlatih atau penolong persalinan yang terampil, ya, bidan terlatih dalam hal ini. Kemudian yang kedua, manakala dia lahir dengan seksosesaria, ya, atau metode operasi, ini bukan berarti bahwa dia kehilangan peluang untuk dilaksanakan
IMD ya, atau inisiasi menyusui dini. Di semua fasilitas kesehatan di Kota Parepare, khususnya rumah sakit ya dengan SC itu sudah melaksanakan ini IMD. Tidak ada lagi rumah sakit yang tidak melaksanakan IMD di kamar operasi. Ya, karena kenapa? Ini adalah program nasional yang dimana sisa satu rumah sakit kita yang belum paripurna akreditasinya ya, yaitu Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Tapi dalam menyongsong ya, dalam persiapan untuk menuju akreditasi ini, mereka juga itu sudah melaksanakan sepanjang kondisi ibu dengan kondisi bayinya sehat bugar, seperti itu. Iya. Nah, kalau dari Ketua Ikatan Bidan Indonesia Pengurus Cabang Kota Parepare sendiri melihatnya seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Banyak sekali kekhawatiran Umi. Sebenarnya untuk kekhawatiran terlalu banyak ya untuk seorang ibu atau calon ibu. Namun kami ingin membahas dulu terkait masa emas itu kapan, ya. Pertumbuhan anak yang optimal, pemenuhan gizi yang tercukupi, perkembangan kognitif dan lain sebagainya adalah merupakan harapan terbesar dari seorang ibu dan ayah. Nah, kehadiran buah hati untuk mereka adalah merupakan kebahagiaan yang tidak bisa diukur. Sehingga harapan mereka tentunya yang akan kita bahas hari ini terkait pemenuhan gizi pada masa golden period atau masa emas buah hati mereka. Kapan dikatakan masa emas itu? Di mana mulai terjadinya konsepsi, ya, kemudian sampai 2 tahun usia anak setelah lahir. Jadi 0 sampai 2 tahun, ya. Jadi selama 9 bulan di dalam kandungan, kemudian 0 sampai 2 tahun. Nah, di masa itulah kita punya tanggung jawab yang besar terhadap anak. Bukan hanya buat ibu dan ayahnya, akan tetapi bidan terutama sebagai sahabat perempuan, ya, tanda kutip, bidan sebagai sahabat perempuan berkewajiban untuk bukan hanya sekedar untuk memberikan edukasi, bukan hanya sekedar untuk memberikan pendampingan, akan tetapi memastikan bahwa kebutuhan gizi daripada calon generasi ini tercukupi. Nah, olehnya itu banyak program nasional, program pemerintah yang bidan sebagai garda terdepan untuk menjadi bagian yang untuk mensukseskan program tersebut. Di antaranya tadi sudah disebutkan oleh Ibu Kabid bahwa ada namanya program inisiasi menyusui dini. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah program ASI eksklusif. Kemudian ada lagi namanya rawat gabung, ya. Nah, dari ketiga program ini bidan selalu ada bersama ibu atau calon ibu, bahkan sebelum lahirnya bayi tersebut. Jadi pada saat baik sebagai calon ibu, dalam hal ini remaja putri, calon pengantin, kemudian pada akhirnya menyiapkan diri untuk mengandung calon anaknya, kemudian ibu hamil, untuk pemenuhan gizinya, bidan selalu bersama, bukan dalam artian bidan yang memenuhi kebutuhan tersebut, akan tetapi memberikan edukasi, memberikan konseling, kemudian memberikan pendampingan untuk bagaimana agar ibu tersebut bisa menjalani kehamilan, persalinan, masa nifas dan menyusui dengan maksimal. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang inisiasi menyusui dini, saya lanjutkan dengan ASI eksklusif. Inisiasi menyusui dini, bidan memastikan bahwa ibu tersebut telah menjalani proses ini. Ya, memastikan bahwa bukan hanya memastikan, akan tetapi dialah yang menjadi pelaku utama suksesnya daripada program inisiasi menyusui dini tersebut. Di mana ketika bayi lahir langsung ditelungkupkan di atas dada ibu sehingga tidak ada yang memisahkan, tidak ada yang antara kulit ibu dan bayi tersentuh dengan baik, didekap, kemudian dilatih anak tersebut untuk
menjemput rezekinya yang sudah disiapkan oleh Allah. Dalam tubuh seorang ibu sudah ada pabrik yang dengan sangat sempurna Allah ciptakan untuk menghidupi bayi yang lahir segera setelah setelah ada di dunia ini sampai insya Allah 2 tahun ke depan. Kemudian berikutnya memastikan bahwa bayi tersebut memang berhasil menjemput rezekinya itu, di mana dengan demikian maka kehangatan bayi akan tetap terjaga, terhindar dari yang namanya penyakit atau komplikasi dari kelahiran tersebut karena kedinginan, ya, dalam hal ini hipotermi. Jadi dia otomatis juga mencegah kematian bayi, ya, komplikasi dan menurunkan angka kematian bayi, angka kesakitan dan kematian bayi. Kemudian mengeratkan hubungan antara ibu dan bayi. Dan masih banyak mencegah dari infeksi karena dia bersumber dari sesuatu yang sudah diciptakan Allah sedemikian sempurna seperti yang kami ungkapkan tadi, langsung ke mulut bayi yang steril, dari tempat yang steril, sehingga dia bisa terhindar dari yang kita khawatirkan, yaitu infeksi, sebagai salah satu juga penyebab kesakitan bayi dan juga merupakan salah satu penyumbang terbanyak daripada angka stunting yang sama-sama kita perangi sekarang. Kemudian berikutnya adalah ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah di mana bidan memberikan edukasi, konseling, kemudian pendampingan agar supaya ibu tersebut tetap memberikan ASI saja, tidak ada makanan tambahan, tidak ada minuman tambahan dalam bentuk apapun yang dikonsumsi oleh bayi sejak dia lahir 0 bulan sampai dengan 6 bulan. Setelah itu barulah diberikan makanan pendamping ASI. Selanjutnya rawat gabung merupakan bagian dari program nasional juga, yang mana tentunya sekali lagi bidanlah yang ada di garda terdepan untuk mensukseskannya. Apa itu rawat gabung? Menempatkan bayi bersama ibu, tidak ditempatkan terpisah seperti dulu. Tempo dulu dibuatkanlah keranjang yang cantik, dibuatkanlah tempat tidur yang indah, lengkap dengan hiasannya, tapi itu tidak menjadi penting ketika kebutuhan akan gizi dari seorang bayi tidak tercukupi, dan hubungan antara ibu dan anak tidak menjadi lebih baik karena dipisahkan seperti itu. Nah, kekhawatiran dari seorang ibu, insya Allah akan bukan bermaksud mengatakan bahwa kita abaikan, tapi insya Allah akan mengurangi kekhawatiran ibu ketika sejak awal bayi lahir, bahkan sebelum lahir, ibu sudah diperkenalkan sudah dibekali oleh bidan ataupun dokter SPOG terkait program-program nasional yang ternyata mampu mengurangi kekhawatiran ibu dan boleh jadi menafikan semua kekhawatiran ibu pada saat bekerja. Dan tentunya kita semua harus menjadi support system, termasuk tentunya mohon maaf semua laki-laki, calon suami, calon ayah maksud saya, kemudian ayah harus menjadi selain sebagai suami siaga, tetapi ayah yang selalu siap ada untuk anak-anaknya, yang akan mensupport secara maksimal kepada pasangan untuk memberikan itu tadi ASI eksklusif, dan ditambah lagi dengan sampai 2 tahun, pemberian ASI sampai 2 tahun. Nah, untuk pekerja sudah banyak aturan-aturan mulai dari atas sampai ke tingkat paling bawah yang bukan hanya sekedar mensupport, mendukung sepenuhnya, bahkan mewajibkan untuk semua instansi tempat bekerja, kemudian lingkungan untuk ikut mensupport pemberian pemenuhan gizi, dalam hal ini ASI, untuk bayi dan anak-anak agar kebutuhan akan gizinya tercukupi pada masa emas ini. Ya, baik. Dan seperti yang dijelaskan tadi, terutama itu adalah ASI sejak pertama bayi lahir. Nah, lantas seperti apa pemenuhan standar emas makanan bayi
yang baik dari mungkin dari dinas kesehatan dulu. Iya. Jadi sesuai dengan temanya ya, bahwa kekhawatiran. Jadi sebetulnya tema ini bagaimana dukungan kita terhadap ibu-ibu yang bekerja dalam pemenuhan standar emas makanan bayi ini. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa tentu saja kekhawatiran yang akan muncul dari seorang ibu, terutama ibu yang bekerja ya, bahwa ketika mendengarkan tadi salah satunya bahwa bagaimana dia menyusui secara eksklusif terhadap anaknya. Ya. Nah, bagi ibu-ibu pekerja memang ini sudah didukung. Jadi untuk bagaimana mendukung ibu yang bekerja itu tidak terlepas dari dukungan semua unsur. Ya, dalam hal ini unsur pimpinan kerja. Kemudian kewajiban pemerintah adalah membuat regulasi. Nah, untuk di Kota Parepare sendiri, kita sudah mempunyai Perda nomor 2 tahun 2019 tentang inisiasi menyusu dini dan pemberian ASI eksklusif. Kemudian selanjutnya dibuat regulasi pula terkait dengan bagaimana atau tata laksana daripada Perda nomor 2 ini itu dituangkan di dalam peraturan wali kota. Nah, di sini diatur secara teknis. Salah satu di dalamnya itu adalah mewajibkan semua SKPD membuat ruang laktasi. Ya, apalagi kalau fasilitas kesehatan, tempat-tempat umum, ya, tempat belanja itu harusnya ada. Nah, kemudian yang kedua bahwa dukungan dalam hal ini tentu sebagai pimpinan kerja juga bisa melihat kalau kita sih sebagai ASN kan itu cukup artinya adalah regulasi yang sudah diatur dalam hal ini pemberian cuti pada ibu yang sudah bersalin. Ya, itu bagi ASN, tetapi pada ibu yang bekerja di swasta itu adalah aturan internal yang seharusnya bahwa dengan adanya regulasi ini maka itu diberikan hak oleh seorang ibu pekerja untuk juga melaksanakan cuti selama pasca persalinan ini. Bahkan kalau di luar negeri itu cuti bersalin itu pasca melahirkan itu sampai dengan 6 bulan. Atau dalam hal ini itu sampai proses menyusui eksklusif ini selesai, masa menyusui eksklusif ini selesai. Itu yang sebetulnya diharapkan WHO. Namun kita berdoa saja semoga pemerintah akan mendukung kebijakan yang diatur oleh WHO. Karena dengan melihat fakta-fakta yang ada saat sekarang ini, stunting kita belum bisa lepas dari masalah itu. Nah, salah satunya adalah bagaimana pemberian standar emas makanan bayi ini. Kemudian yang kedua, ya, fungsi daripada ruang laktasi itu sendiri. Jadi bukan hanya untuk menyusui, memberikan ASI di ruangan itu, tapi bagaimana dia memerah ASI. Sehingga tepat dikatakan bahwa pemberian ASI eksklusif. Jadi hanya memberikan ASI pada ASI saja sampai dengan umur 6 bulan, kecuali obat dengan vitamin Y. Ini juga kadangkala memberikan kekhawatiran pada ibu. Ya, katanya hanya ASI saja sampai dengan 6 bulan. Nah, di luar daripada komponen pemberian vitamin dengan mineral. Vitamin mineral ditambah dengan obat. Tentu saja kalau dia sakit, ya harus lebih cepat ditangani sakitnya supaya dia jangan untuk menyusuinya itu bisa kembali, ya. Dan perlu diketahui bahwa sebetulnya dengan menyusui itu kalau misalnya anak itu demam, ya, dengan menyusui, dengan dilekatkan bayi kontak kulit dengan kulit ibunya, malah itu membantu menurunkan demam anak, membantu menghilangkan, ya. Karena kenapa? Ya, teori mengatakan seperti ini bahwa dada ibu itu adalah termoregulator bagi seorang bayi. Jadi ketika bayi itu, apalagi kalau dia masih usia sangat kecil ya, ketika bayi itu didekap oleh ibunya, dengan mendengar alunan napas ibunya, kemudian detak jantung ibunya, maka itu dia bagaikan dinyanyikan sebuah lagu melankolis, ya, yang dimana kita tahu bahwa dengan memberikan stimulasi musik itu ini mampu memberikan rasa nyaman terhadap bayi, ya. Dengan meningkatnya rasa nyaman itu, salah satu hormon yang dirangsang juga adalah yang namanya hormon endorfin, endogen morfin, di mana salah satu fungsi daripada endogen morfin ini itu dia menstimulasi oksitosin. Jadi
anak dalam kondisi merasa nyaman, dan dia akan mempengaruhi seluruh sistem di dalam tubuhnya sehingga panasnya ini akan turun. Nah, dengan demikian dia juga tentu dengan seiring dengan menurunnya panasnya ini akan menimbulkan kekuatan untuk mengisap, sehingga pemenuhan kebutuhan nutrisinya itu akan terpenuhi. Nah, kita tahu bahwa ASI adalah makanan terbaik. Jadi bukan hanya dengan mensupport nutrisinya, tetapi dengan pemberian ASI ini juga itu akan memberikan hubungan emosional ya terhadap antara ibu dengan bayi. Ya, itu mungkin kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, bagi ibu yang pekerja, kalau toh itu anaknya tidak mampu untuk dibawa, ataukah aturan internal daripada kantor itu tidak membenarkan anak ke rumah ya untuk dibawa, terutama mungkin rumah sakit sendiri ya, di mana sesuai dengan standar akreditasi itu satu rumah sakit bahwa anak di bawah 12 tahun itu tidak boleh dibawa masuk ke dalam rumah sakit kecuali kalau dia sakit ya. Nah, tentu ini walaupun dia petugas kesehatan, ini juga sedikit tidaknya akan memberikan kekhawatiran pada teman-teman kita yang bekerja. Nah, dengan demikian maka untuk mengurangi kekhawatiran itu, ini kan ada yang namanya alternatif ya, tidak bisa menyusui secara eksklusif karena kita kurang lebih 6 jam di kantor, maka kita bisa memberikan dengan ASI perah. Nah, pemberian ASI perah ini ya itu kita sama halnya dengan apa ya, pekerjaan seorang penjual ya. Makin sering dikosongkan payudara itu, makin banyak pembeli di suatu warung, maka toko itu makin kosong. Makin sering anak ini mengisap, makin sering ASI ini dikeluarkan, maka payudara itu akan kosong, dan ini akan memberikan stimulasi ke otak untuk memproduksi. Nah, dengan demikian maka ketika ibu ini berada di tempat kerja, ya silahkan dengan ASI perah. Nah, hanya satu catatan bahwa walaupun ibu sudah memerah ASInya, di rumah jangan lupa sebagaimana yang saya sampaikan pada tanggal 3 Agustus yang lalu bahwa berikanlah ASI dengan cup feeding ya, dengan cangkir ataukah dengan menggunakan sendok, bukan dengan memberikan botol dot. Karena kenapa ini akan memberikan reaksi pada bayi, akan terjadi yang namanya bingung puting ya, sehingga nanti dia akan menolak payudara ibunya kalau dia sudah jatuh cinta pada botol dot itu. Nah, dikatakan bahwa bagaimana supaya pemberian ASI ini bisa berhasil, standar ASI ini bisa berhasil, sekali lagi bahwa itu dibutuhkan dukungan keluarga. Nah, disinilah dukungan keluarga sangat dibutuhkan, bagaimana memberikan ASI lewat cangkir. Di puskesmas kita sudah ada konselor menyusui. Ya, silakan masyarakat Parepare silakan datang ke fasilitas kesehatan ya untuk meminta ya, apakah dengan cara demonstrasi atau difasilitasi langsung dengan membawa bebinya ke puskesmas, ke sarana kesehatan untuk diberikan bagaimana cara memberikan ASI dengan cup feeding atau dengan sendok ya. Tentu ada teknik-teknik tersendiri, karena kenapa ketika dia diberikan dengan teknik yang salah, ini justru khawatirnya nanti akan memberikan dampak kepada bayinya, efek yang jelek. Salah satunya yang paling sering, mungkin bayi itu bisa tersedak. Dan ini kalau dia tersedak, maka cairan itu bisa masuk ke paru-paru dan mungkin secara tiba-tiba anaknya bisa mengalami gangguan. Ya, dengan pemberian yang salah juga akan menyebabkan masalah pada saluran cerna. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian di puskesmas juga itu ada konselor yang namanya konselor PMBA ya, pemberian makan bayi dan anak. Nah, ini untuk Dinas Kesehatan pada tahun 2019 itu kita sudah melatih sebanyak 20 orang. Ya, 20 orang untuk konselor PMBA-nya ini. Nah, mungkin ibu-ibu terutama pada ibu yang melahirkan anak pertama belum mengetahui bagaimana sih cara pemberian makanan tambahan ini dengan olahan keluarga. Nah, silakan konsultasi di puskesmas terdekat ya. Sudah ada tenaga-tenaga terlatih kita di sana. Bahkan dari yang dilatih konselor PMBA ini, itu ada yang bertugas di kelurahan. Cuman saya lupa di kelurahan mana yang
pada saat itu. Tapi jangan khawatir, kita punya puskesmas di Parepare semua dapat dijangkau dalam waktu 15 menit. Ya, jadi tidak ada yang sulit ya. Dan mudah-mudahan tidak ada bencana seperti itu. Iya. Nah, kemudian mungkin juga kekhawatiran dari seorang ibu ya, selalu merasa ASINya kurang. Jadi pada beberapa pertemuan yang lalu kami dari konselor menyusui juga pernah diundang oleh Kominfo melalui TV Peduli ya, tentang bagaimana melakukan pijat oksitosin dengan pijat bayi. Ya, salah satu tujuan daripada ini itu juga untuk mendukung pemberian makanan, pemberian standar emas makanan bayi. Ya, karena kenapa? Dengan pijat oksitosin ini itu mampu untuk meningkatkan produksi ASI, dan yang paling berperan di kondisi itu adalah seorang ayah. Jadi pada saat ini saya senang sekali karena saya sudah 2 kali ini didampingi oleh bapak-bapak muda, ya, yang tentunya dengan harapan bahwa dengan keberadaannya di sisi saya ya saat ini, kami berharap besar dan saya yakin itu ada pada Pak Adi, nanti akan mendampingi ibunya untuk bagaimana mendukung pemberian standar emas makanan bayi ini. Ya, jadi yang pertama harus dulu itu adalah dukungan dari keluarga terdekat. Iya, dukungan dari keluarga terdekat, dukungan dari semua pihak. Ya, kadangkala ada yang merasa senang ketika melihat bayinya, anaknya, kalau gemuk mungkin masih iya, tapi kalau sudah obesitas itu terlebih. Ya, perlu dipahami bahwa kalau dia gemuk, ya overweight, ya dengan pemberian ASI, saya pikir itu tidak ada masalah. Ya, jadi mari kita dukung bayi-bayi untuk gemuk dengan pemberian ASI. Karena kenapa? ASI ini semua diabsorpsi secara baik oleh tubuh bayi. Tidak ada yang sifatnya akan menjadi investasi penyakit ke depan, seperti itu. Wow, ya, baik. Dan sebelum kita melanjutkan lagi perbincangan kita, Bu, jangan kemana-mana pemirsa karena sesaat lagi kami akan kembali. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Yusredi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Rusutun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap.
Ya baik, terima kasih pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, masih tetap bersama kami, masih membahas mengenai mengatasi kekhawatiran penggunaan standar emas makanan bayi selama bekerja. Nah, mungkin saya ke Ketua Ikatan Bidan Indonesia Pengurus Cabang Kota Parepare, Ibu Kurniani, mengenai tema kita pada pagi ini. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh Ketua Ikatan Bidan dengan penggunaan standar emas makanan bayi? Silakan. Baik, sebenarnya semua yang kita bicarakan dari awal dan sampai akhir nanti sejalan dengan dan bahkan sepemahaman dengan tema dari Ikatan Bidan Indonesia selama yang ke-72 tahun untuk tahun 2023 untuk menyatukan langkah dalam transformasi kesehatan dengan meningkatkan kualitas pelayanan asuhan kebidanan yang berbasis bukti. Kenapa kami katakan sejalan dan sepaham dengan kami di Ikatan Bidan Indonesia? Karena semua kekhawatiran itu tidak akan terjadi ketika sejak awal sebagaimana motto dari Ikatan Bidan Indonesia Kota Parepare bahwa bidan adalah sahabat perempuan. Sahabat menurut kita itu seperti apa? Bahkan kita berbincang, kita berbagi, boleh jadi lebih dari saudara kandung untuk seorang sahabat. Terlepas dari menjadikan saudara kandung sebagai sahabat sendiri. Ya. Nah, kenapa kami mengambil motto di IBI Parepare bahwa bidan adalah sahabat perempuan dengan harapan yang begitu besar. Semua ibu yang ada di Kota Parepare dan sekitar, bahkan calon ibu, yaitu remaja dan calon pengantin, harapan kami menjadikan kami dan anak-anak kami bidan di seluruh Kota Parepare sebagai sahabatnya, berharap mereka mau berbagi tentang apa yang mereka rasakan, apa yang mereka harapkan, apa yang menjadi impian mereka sebagai seorang calon ibu ataupun seorang ibu untuk anak pun juga tentang pasangannya. Dan bila mana ini tercapai, maka insya Allah yakin dan percaya akan kami buktikan bahwa segala kekhawatiran yang baru sebatas angan-angan itu tidak akan terjadi. Ketika bidan melakukan peran sebagai seorang sahabat secara optimal, yakin dan percaya pula bahwa segala kekhawatiran tersebut tidak akan pernah terjadi. Karena terus terang, kami sebagai ibu mereka tidak pernah berhenti mensupport, mendampingi, dan meyakinkan mereka bahwa mohon maaf ya, kami selipkan salah satu inspirasi hidup kami dan anak-anak, ungkapan dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa yang artinya kurang lebih seperti ini. Apa yang kamu lakukan, sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, maka akan kembali kepada kamu. Baik atau buruk, akan kembali kepada pelakunya. Ini kami artikan secara umum ya. Sehingga ketika seorang bidan melakukan peran dan tugas dan tanggung jawabnya dengan optimal, dengan baik, mulai dari hati, pikiran, lisan, dan anggota gerak tubuhnya melakukan sepenuhnya tugas sebagai seorang bidan, itulah yang kami support ke mereka, motivasi kepada mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, berperan sebagai bidan yang sesungguhnya dalam segala ruang lingkup kehidupan seorang perempuan, ya, maka insya Allah sekali lagi saya yakinkan bahwa hasil kerja-kerja mereka dalam segala upaya preventif, promotif untuk menghasilkan seorang ibu yang berkualitas sehingga bisa melahirkan seorang anak yang berkualitas pula melalui golden period tersebut dengan baik, karena pendampingan dari seorang bidan sebagai konselor, sebagai pendidik, pendamping, pelaksana asuhan pelayanan kebidanan, dan seterusnya,
Maka kami berharap ibu-ibu tersebut bisa melalui proses menjadi seorang ibu hamil, ibu bersalin, kemudian ibu nifas, ibu menyusui, dan bahkan akan menjadi seorang pasangan buat semua laki-laki di Kota Parepare dan sekitarnya yang juga insya Allah jauh dari ekspektasi Anda semua calon bapak. Ketika mulai dari pendampingan seorang bidan membawa ibu-ibu, calon ibu tersebut mulai dari pikiran-pikiran yang positif, lisan mengeluarkan hal-hal yang positif, kemudian anggota gerak tubuhnya semua ke arah yang baik, mengacu kepada tadi inspirasi yang dari awal kami sampaikan, untuk senantiasa berbuat baik, melakukan hal-hal baik, berpikir yang positif, maka kekhawatiran tersebut tidak akan pernah ada. Dan lahir dan tumbuhlah anak generasi di Kota Parepare yang berkualitas, sehat, cerdas, dan semoga berakhlak, sehingga menciptakan lingkungan Kota Parepare yang benar-benar insya Allah seperti harapan kita semua. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ya, dan artinya kembali lagi kepada peran semua yang mulai dari seorang ibu, seorang ayah, kemudian di segi pelayanan kesehatan. Nah, kembali lagi perannya masing-masing ini bagaimana? Nah, terutama mungkin di bagian pelayanan kesehatan yang peran yang paling sangat dibutuhkan ketika seorang ibu datang ingin konsultasi, mungkin bisa diarahkan, dijelaskan dengan secara baik. Nah, terakhir mungkin Bu, sebelum kita juga menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, mungkin pesan-pesan atau yang ingin disampaikan kepada pemirsa seperti apa mengenai tema kita pada pagi hari ini, silakan. Ya, jadi kepada seluruh masyarakat Parepare ya, khususnya bapak-bapak yang mempunyai putra-putri, ya, bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran ini, sebetulnya kita kan di Kota Parepare sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama, itu melalui dengan yang namanya ini konseling pranikah, ya. Itu sudah ada konseling pranikah, kemudian bagaimana memastikan kondisi dari remaja putri kita bahwa siap secara fisik maupun mental untuk menghadapi yang namanya sebagai calon seorang ibu, ya, calon ibu begitu. Nah, melalui melalui kegiatan ini mereka kan itu dibekali. Mereka itu dibekali bagaimana menjaga kesehatannya, bagaimana merencanakan kehamilannya, dan pada saat ini sebetulnya sudah dibangun suatu komitmen, walaupun secara tidak langsung, bahwa dengan edukasi ini, dengan konseling ini, mereka sudah saling komitmen untuk bagaimana memenuhi kebutuhan anaknya ke depan. Jadi sudah dibangun sebetulnya bagaimana dia mendukung, ya, mendukung ibu atau istrinya nanti ketika dia hamil, ya. Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat, mari kita menggunakan kesempatan ini, kunjungilah puskesmas, kalaupun misalnya karena untuk konseling pranikah ini tidak, itu akan digabung, jadi mungkin sementara jadwal pernikahan ini itu kan ada kemungkinan tidak bersamaan si A dengan si B. Jadi untuk satu kali pelaksanaan itu biasanya edukasi ini itu dilaksanakan dengan jumlah sekian orang. Nah, di puskesmas itu sudah tersedia yang namanya polikonseling. Ya, di polikonseling ini salah satu yang ditempatkan di situ adalah bidan-bidan, kemudian tenaga gizi yang sudah dilatih, baik itu konselor PMBA maupun konselor menyusui. Ya, mereka sudah dilatih di sana. Dan ketika ibu-ibu mempunyai masalah atau mempunyai rasa kekhawatiran terkait dengan pemenuhan standar emas makanan bayi ini, sekali lagi jangan khawatir, ya. Tapi mungkin sebelum itu Pak Adi, saya ingin juga menyampaikan bahwa
walaupun teman-teman bidan kami mungkin mereka bukan sebagai konselor menyusui atau konselor PMBA, sesungguhnya ada standar di organisasi profesi kami di mana ketika bidan itu akan melakukan yang namanya registrasi, ya. Registrasi, jadi registrasi ini adalah proses pengakuan bahwa mereka itu masih layak disebut sebagai seorang bidan. Jadi legislasinya. Nah, itu ada namanya pelatihan midwifery update, ya. Jadi di mana dalam pelatihan midwifery update ini teman-teman bidan kita yang akan melakukan re-registrasi atau memperpanjang dia punya surat tanda registrasi itu sehingga dia bisa melakukan praktik nantinya. Nah, itu materi-materi yang diberikan dalam hal ini adalah materi yang update yang berbasis evidence seperti itu, sehingga kita harapkan bahwa mereka setelah terregistrasi mereka bisa melakukan praktik kebidanan sesuai dengan standar yang diinginkan, ya. Jadi Artinya bisa mengaplikasikan kembali kepada masyarakat. Nah, kalau dari Ikatan Bidan sendiri seperti apa pesan-pesannya, Bu? Ya, baik. Mungkin khusus untuk bidan dulu ya, untuk semua anak-anakku bidan di Kota Parepare, mari mensukseskan seluruh program dari pemerintah, khususnya program nasional, di mana bidan sebagai sahabat perempuan, ayo buktikan bahwa memang kita adalah sahabat mereka. Tidak hanya sekedar slogan atau moto. Harapan kami besar, kalian mampu untuk senantiasa mengupdate, senantiasa memperbaharui, memperbaiki diri agar layak dan pantas untuk dijadikan sahabat oleh seluruh perempuan di Kota Parepare dan sekitar. Sehingga segala kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya calon ibu dan pasangannya, insya Allah bisa dinafikan dengan kalian benar-benar menjalankan peran, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang bidan. Terlepas dari bidan sebagai yang telah terlatih sebagai konselor, bidan memang seharusnya punya kompetensi untuk menjadi seorang konselor. Karena memang salah satu peran dari bidan adalah juga sebagai pemberi atau sebagai pendidik, pemberi konseling kepada ibu dan semua masyarakat yang membutuhkan. Saya kira demikian. Silakan. Ya. Jadi saya tutup dengan satu kalimat terakhir, ya, mewakili pemerintah Kota Parepare. Saya mengajak seluruh masyarakat Kota Parepare dimanapun kita berada, mari kita cegah stunting melalui pemberian standar emas makanan bayi. Makasih. Wah, ya, baik. Dan mengutip tadi dari Ibu Bidan Kasna, ayo kita dukung dari program kerja dari pemerintah untuk menurunkan angka stunting khususnya di Kota Parepare. Dan akhir kata, saya Yusredi Sugiarto mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.